Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Bagas Koro dengan NIM 4012211069. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bab 10 yaitu tentang PTUN atau Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu badan sebagai tempat warga masyarakat mencari keadilan dan harapan dapat memperoleh keadilan itu. Sebab ada kalanya aparat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah membuat keputusan yang melampaui batas wewenangnya atau determine the power, atau ada kekeliruan dalam menerapkan peraturan hukumnya saat menyelesaikan suatu masalah tertentu yang konkret. Sehingga akibatnya ada warga masyarakat yang dirugikan oleh keputusannya itu. Peradilan ini mempunyai wewenang yudikatif, yaitu menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat negara, baik di pusat maupun di daerah. Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum lahirnya peraturan adalah selain amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ada undang-undang khusus dan peraturan-peraturan khusus tentang pelaksanaan peraturan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, JO Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, JO Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan masih banyak lagi undang-undang berikutnya. Sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara atau TUN yang dapat diperkarakan apabila telah menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata. Adapun yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Selanjutnya ada karakteristik dari peradilan tata usaha negara. Ada beberapa karakteristik dari peradilan tata usaha negara yang bisa dijadikan perbedaan dengan peradilan-peradilan yang ada di Indonesia lainnya. Di antaranya adanya pada berlakunya beberapa asas peradilan tata usaha negara. Yang pertama adalah asas praduga regmatic. Asas ini mengandung bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap regmatic sampai adanya pembatalan. Dengan asas ini gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN yang digugat. Selanjutnya ada asas pembuktian bebas, artinya hakim yang menetapkan kebebasan pembuktian. Hal ini berbeda dengan ketentuan pasal 1865 BW. Selanjutnya ada asas keaktifan hakim atau dominus litis. Keaktifan hakim dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak karena tergugat adalah pejabat tata usaha negara sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. Selanjutnya ada asas keputusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian, keputusan pengadilan tata usaha negara berlaku bagi siapa saja, tidak saja bagi para pihak bersengketa. Dalam rangka ini kiranya ketentuan pasal 83 tentang intervensi bertentangan dengan asas erga omnes. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan pasal 8 Pengadilan Tata Usaha Negara, terdiri atas Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai peradilan tingkat 1 dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai peradilan tingkat 2. Struktur demikian mirip dengan struktur peradilan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, namun alur perkara dalam peradilan umum berbeda dengan lingkungan tata usaha negara. Perbedaan itu disebabkan karena dalam jalur peradilan tata usaha negara terdapat saluran upaya administrasi. Peradilan tata usaha negara dibentuk dengan Kepres, sedangkan
PTTUN dibentuk dengan undang-undang. Selanjutnya ada upaya administratif. Ada dua macam upaya administratif, yaitu banding administratif dan prosedur keberatan, yaitu dalam hal penyelesaian dilakukan oleh instansi yang sama, yaitu pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara, maka prosedur yang ditempuh disebut keberatan. Dalam hal penyelesaiannya dilakukan oleh instansi atau instansi lain, maka prosedur itu disebut banding administratif. Keberatan dapat diajukan langsung kepada atasan penggugat langsung, dan banding administratif diajukan kepada atasan dari atasan langsung penggugat. Mengenal kompetensi pada peradilan tata usaha negara, dikenal ada dua kompetensi, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Mengenai kompetensi absolut, ada pada pasal 47 dan diperjelas pada pasal 1 angka 10 serta pasal 3, yaitu peraturan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, di mana sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, serta sikap diamnya pejabat atau seharusnya pejabat tersebut mengeluarkan keputusan tata usaha negara, tapi dia tidak mengeluarkannya. Sedangkan kompetensi relatif adalah menyangkut wilayah hukum terjadinya sengketa tata usaha negara tersebut. Selanjutnya, tenggang waktu menggugat. Berdasarkan ketentuan pasal 55, tenggang waktu mengajukan gugatan adalah yang pertama bagi yang dituju dengan sebuah keputusan tata usaha negara, pihak 2 90 hari sejak saat keputusan tata usaha itu diterima. Selanjutnya, bagi pihak 3 yang berkepentingan 90 hari sejak saat keputusan tata usaha negara itu diumumkan. Selanjutnya, hak gugat. Berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1, yang dapat bertindak sebagai penggugat adalah yang pertama orang atau badan hukum perdata, yang kedua yaitu yang kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara. Dengan begitu, harus ada hubungan kausal antara keputusan tata usaha negara dengan kerugian atau kepentingan. Dalam hukum administrasi, kita belum ada suatu ketentuan yang tegas tentang sifat hubungan kausal tersebut, yakni teori apa yang digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan kausal itu. Sebagai perbandingan, dalam AWB diisyaratkan bahwa kerugian itu adalah akibat langsung dari adanya KTUN. Selanjutnya, petitum. Berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1, petitum pokok adalah agar keputusan tata usaha negara tersebut dinyatakan tidak sah atau batal. Jadi persoalan utama ialah pembatalan ke KTUN. Sebagai petitum tambahan adalah ganti rugi dan rehabilitasi. Tuntutan ganti rugi dibatasi jumlahnya berdasarkan PP nomor 43 tahun 1991. Ganti rugi berkisar antara 290.000 sampai 5 juta rupiah. Selanjutnya adalah alasan menggugat. Berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 2, dasar pengujian oleh pengadilan terhadap keputusan tata usaha negara atau KTUN yang digugat adalah yang pertama, KTUN yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan undang-undang ini mengetengahkan tiga hal dalam pengertian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang pertama adalah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural atau formal. Yang kedua, bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material atau substansial. Yang ketiga adalah dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang. Selanjutnya, badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 telah menggunakan wewenang atau tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut. Selanjutnya, badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkannya keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu, seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut. Terakhir, subjek dan apa objek tata usaha negara. Dalam Undang-Undang Peraturan telah dijelaskan bahwa subjek dari sengketa tata usaha negara adalah orang atau badan hukum yang terkena atau dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Menyangkut subjek sengketa tata usaha negara mengenai asas actio popularis, sedangkan objek dari sengketa tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara itu sendiri, yaitu keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat negara baik di tingkat pusat atau daerah, bersifat konkret, individual, dan final. Pemahaman tentang konkret adalah jelas tentang apa surat keputusan atau base checking tersebut dikeluarkan. Individual adalah jelas subjek hukum yang dimaksud adalah
kena keputusan tata usaha negara tersebut. Sedangkan final adalah tidak perlu persetujuan dari pejabat lainnya karena itu sudah merupakan kewenangan badan atau pejabat tata usaha negara tersebut. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.